Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ayat bacaan kita terambil dari 2 Tawarik 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. 2 Tawarik 16 ayat 7b. Saudaraku, Alkitab mencatat bahwa ketika Asa hidup percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, maka Tuhan mengaruniakan keamanan dan ketentraman atas negeri yang dipimpin oleh Asa. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. 2 Tawarik 15 ayat 19. Lalu apa yang terjadi kemudian, saudara? Setelah hidupnya berhasil, Raja Asa mulai berubah sikap. Hatinya tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Ia mulai bersandar kepada pengertiannya sendiri dan kekuatannya sendiri dan tidak lagi melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusannya. Saudara, ketika sedang mengalami masalah yang besar, yaitu ketika Asa menghadapi Baesa, dia adalah Raja Israel. Asa tidak lagi mencari pertolongan kepada Tuhan seperti yang dahulu dilakukannya. Ia mulai menggunakan akal pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri, dan dia mencari pertolongan kepada dunia dan berharap kepada manusia, yaitu dengan meminta pertolongan kepada Raja Aram. Demi beroleh bantuan kepada Raja Aram, dia rela mempersembahkan harta benda yang ada di bait Allah. Firman Tuhan katakan, Asa mengeluarkan emas dan perak dari pembendaraan rumah Tuhan dan dari perbendaraan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram, yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. 2 Tawarik 16 ayat ke-2 sampai ke-3. Saudara, akibat perbuatan bodoh ini, Raja Asa harus menanggung akibatnya. Firman Tuhan katakan, terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. 2 Tawarik 16 ayat 7 dan 9. Sejak saat itu, saudara, ketentraman dan keamanan semakin menjauh dari negeri Yehuda. Dan pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. 2 Tawarik 16 ayat 12. Sesungguhnya hal itu adalah kesempatan bagi Asa untuk bertobat. Namun dalam kondisi yang sedemikian, ia tetap saja tidak mau bertobat, saudara. Malahan ia tetap mencari pertolongan kepada tabib-tabib dan bukan mencari Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita belajar dari Asa, saudara, di mana dia dulu adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia adalah orang-orang yang hidupnya mengasihi melakukan firman Tuhan. Tetapi ketika dia diberkati, ketika dia mengalami kelimpahan, dia lupa kepada Tuhan. Saudara, dia sudah mulai mengandalkan kekuatan karena dia sudah merasa hebat, dia sudah merasa kuat, saudara. Sehingga dia melupakan bahwa kekuatan yang dia terima waktu itu adalah dari Tuhan. Asa mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kehebatannya sendiri,
sehingga dia melupakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, pagi hari ini kalau kita melihat bagaimana keadaan terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita, yang Tuhan boleh izinkan terjadi di bangsa kita, terjadi dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha kita, saudara. Itu artinya Tuhan mau kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan apa yang ada pada kita hari-hari ini, karena semuanya mungkin tidak dapat menolong. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mencari wajah Tuhan, kita mengingat kebaikan Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong saya, kalau dulu Tuhan menyatakan kuasanya kesembuhan bagi saya, maka saat ini penderitaan yang sama, kesulitan yang sama, sakit yang sama, Tuhan pasti sembuhkan dan pulihkan dan berkati hidupku. Kita harus bisa bicara seperti itu, saudara, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapat, apa yang kita alami, semua adalah karena anugerah Tuhan. Apa yang kita punya hari-hari ini, itu adalah kebaikan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Karena itu pagi hari ini, saudara, ketika engkau mengalami hal-hal terpuruk, terjepit, sakit, pergumulan, mungkin engkau perlu jalan keluar dari Tuhan. Engkau perlu berkat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan katakan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Datang mencari Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berseru kepada nama Tuhan Yesus. Hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Miliki iman yang kuat kepada Tuhan, maka engkau akan melihat pertolongan, kemuliaan, mujizat, kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Mari kita tetap percaya pagi ini, saudara, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatan sendiri jika tidak ingin hidup kita hancur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kami tidak boleh mengandalkan kekuatan kami, pemikiran kami, kehebatan kami, apa yang ada pada kami. Tuhan, ampuni kami kalau hari-hari kemarin kami mengandalkan kekuatan kami untuk kami mencari jawaban, mencari jalan keluar atas pergumulan kami. Pagi hari ini kami percaya kalau dulu Tuhan tolong kami, kalau orang lain Tuhan tolong, bahkan maka kami percaya pagi ini pertolongan yang dulu tetap ada, mujizat Allah masih ada, dan kami juga ditolong Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau yang kami andalkan dalam setiap pergumulan kami, karena kami percaya semua indah pada waktu Tuhan, ketika Tuhan menyatakan kemuliaan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.